Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Changgreni dengan NPM 2586206103. Di sini saya akan membahas tugas UAS dari pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Dewi Sartipa, SPD, MPD, BI. Di video kali ini saya akan menjelaskan isi dari makalah kelompok saya. Di slide pertama ada cover halaman sampul. Bagian cover memuat identitas makalah secara lengkap, meliputi judul makalah, mengatasi tantangan dalam implementasi pembelajaran terpadu, studi kasus di sekolah dasar. Tujuan penulis untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu, nama dosen pengampu, nama-nama penyusun beserta NPM, institusi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, tempat dan tahun penulis Lampung Utara 2025. Koper berfungsi sebagai identitas resmi karya ilmiah. Di slide kedua ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisi ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tersusunnya makalah, penjelasan singkat mengenai judul dan konteks penulis makalah, ucapan terima kasih kepada dosen pengampu dan pihak yang membantu, pernyataan bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan sehingga penulis mengharapkan kritik dan pesan. Bagian ini menunjukkan sikap akademik dan etika penulis. Yang slide ketiga ada daftar isi. Daftar isi menyajikan struktur makalah secara sistematis mulai dari pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Tujuannya memudahkan pembaca menemukan bagian yang dibutuhkan. Di slide keempat ada bab 1 pendahuluan yang mencangkup yang pertama latar belakang. Bagian ini menjelaskan pentingnya pendidikan berkualitas dalam menghadapi tantangan global. Permasalahannya, pendidikan di Indonesia khususnya di SD seperti kurangnya pemahaman guru tentang pembelajaran terpadu, keterbatasan fasilitas dan dukungan lingkungan. Alasan pembelajaran terpadu dianggap penting karena mampu meningkatkan berpikir kritis, kreatif, dan pemahaman siswa secara menyeluruh. Yang kedua ada identitas masalah, berisi rumusan pertanyaan penelitian yang menjadi dasar pembahasan, seperti pengertian, karakteristik, model, manfaat, masalah, dan solusi pembelajaran terpadu. Yang ketiga ada tujuan penulis, menjelaskan tujuan makalah yaitu memberikan pemahaman teoritis dan praktis tentang pembelajaran terpadu serta solusi penerapan di sekolah dasar. Kemudian slide kelima ada bab 2 pembahasan. Yang pertama pengertian pembelajaran terpadu. Bagian ini menguraikan konsep pembelajaran terpadu dan terkait dengan kurikulum terpadu. Landasan teoritis dari para ahli pembelajaran terpadu sebagai pendekatan yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran melalui tema untuk memberikan pengalaman belajar bermakna. Penekanan pada learning by doing, keterlibatan aktif siswa, dan kesesuaian dengan tahap perkembangan anak SD. Yang kedua ada karakteristik pembelajaran terpadu. Dijelaskan ciri-ciri utama pembelajaran terpadu antara lain berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, mengaburkan batas antar mata pelajaran, mengembangkan pemahaman konsep secara utuh dan kontekstual. Yang ketiga ada model-model pembelajaran terpadu. Makalah menjelaskan 10 model pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty, seperti model fragmented, connected, webbed, integrated, dan lainnya. Setiap model menunjukkan cara berbeda dalam mengintegrasikan mata pelajaran sesuai kebutuhan pembelajaran. Yang keempat ada manfaat pembelajaran terpadu. Manfaat yang dijelaskan antara lain mengurangi tumpang tindih materi, membantu siswa melihat hubungan antar konsep, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif.
pembelajaran terpadu. Masalah yang diidentifikasikan berasal dari siswa, motivasi rendah, kesulitan memahami materi, dan perlakuan disiplin. Yang kedua, guru, keterbatasan kompetensi dan kreativitas. Yang ketiga, lingkungan, kurangnya fasilitas dan dukungan orang tua. Yang terakhir atau yang keenam, pemecahan masalah pembelajaran terpadu. Bagian ini menawarkan solusi seperti meningkatkan motivasi siswa dengan pembelajaran kontekstual, pengembangan profesi guru melalui pelatihan, optimasi sarana dan prasarana, penguatan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Di slide ke-6, bab 3, penutup. Ada disimpulkan bahwa pembelajaran terpadu sangat sesuai untuk siswa sekolah dasar, membantu siswa memahami pembelajaran secara holistik, menuntut kesiapan guru dalam perencanaan dan pelaksanaan. Nah, kemudian ada saran, berisi rekomendasi. Guru perlu terus meningkatkan kompetensi. Sekolah memperkuat kolaborasi dan penyediaan fasilitas. Penerapan penelitian autentik untuk nilai keterpaduan kompetensi siswa. Kemudian di slide ke-7 ada yang namanya daftar pustaka. Memuat sumber-sumber ilmiah berupa buku, jurnal, dan makalah yang digunakan sebagai dasar teori dan mendukung pembahasan. Menunjukkan bahwa makalah disusun secara akademis. Di slide terakhir ada dokumentasi kelompok. Bagian ini berisi catatan kehadiran anggota kelompok pada beberapa tanggal, berfungsi sebagai bukti proses kerja kelompok dalam menyusun makalah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.